Di bagian pertama ini, oh ya sebentar. Mohon izin Pak. Ya. Untuk materi PPT-nya bisa dikirimkan ke teman-teman atau gimana Pak? Biasanya lewat GCR. Oh iya, saya belum sempat masukkan ke itu. Hanya saja tadi mau saya langsung share, cuma ada perbaikan di dalamnya. Jadi nanti setelah saya perbaiki, nanti saya kirim ke kawan-kawan semuanya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, baik kita mulai saja. Di sistem utilitas bagian pertama ini kita akan berbicara tentang transportasi vertikal, kemudian sistem pengondisian udara, sistem tata udara, kemudian pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat. Ini dari kebakaran, maksudnya dari sistem alarm keamanan dan yang lainnya. Kita langsung masuk ke sistem transportasi vertikal. Untuk transportasi vertikal pada bangunan ada dua, yakni untuk manual dan mekanik. Untuk manual ada tangga, terus kemudian ada rem manual. Kemudian untuk mekanik juga ada dua sebetulnya di sini. Ada eskalator, tangga berjalan, kemudian elevator, lift, dan travelator ini masuk dalam bagian dari eskalator. Tapi dengan kemiringan yang lebih landai. Jadi ini saya coba dapatkan dari pelatihan dari Kementerian PUPR. Di sini ada, nah ini ada beberapa. Di sini sarana transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat tinggi dapat diklasifikasikan menjadi 9 macam atas dasar penggunaan dan fungsi bangunan. Kaitannya dengan fungsi bangunan, yakni sebenarnya pokoknya tetap ada dua pembagiannya, yakni elevator dan eskalator. Nah, tapi untuk elevator ini ada beberapa macam kaitannya dengan penggunaannya. Yang pertama elevator penumpang, lift penumpang atau elevator penumpang, passenger elevator. Kemudian untuk lift perumahan, resident elevator, ini di beberapa rumah juga mungkin kalian pernah mendengarnya, sudah ada yang menggunakannya untuk tempat tinggal. Kemudian ada lift pasien, biasanya ini di rumah sakit. Kemudian ada lift layanan darurat. Kemudian ada lift pemandangan, ini observation elevator, ini biasanya di sisi terluar dari sebuah bangunan gedung tinggi, sengaja diekspos supaya bisa melihat langsung pemandangan di luar. Kemudian ada lift mobile, automobile elevator. Kemudian ada lift penyandang cacat. Yang berikutnya ada lift barang, freight elevator. Ini biasa ada di gudang, di pabrik, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir masuk ke jenis eskalator atau moving stair. Dan untuk kalian mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar dumb waiter, lift pelayanan, biasa untuk termasuk juga di hotel atau di mana yang ada pelayanan, ada lebih kecil, itu ini masuknya ke jenis elevator. Dan ini sekedar tambahan saja untuk ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya, selanjutnya untuk yang mekanik pun ada di sini, ada eskalator dan elevator. Travelator ini masuk ke bagian eskalator ya, dengan kemiringan yang lebih landai. Nah,
Dimulai dari tangga, nanti di sini saya nggak berbicara detail untuk bagian-bagian dari tangga apa saja, stepnya, kemudian railing dan yang lainnya. Mungkin bisa kalian dapatkan informasi ini banyak di buku-buku tentang konstruksi bangunan. Di sini saya hanya globalnya saja. Jadi tangga merupakan jalur yang mempunyai undak-undak yang menghubungkan satu lantai dengan di atasnya dan berfungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antar lantai. Kemudian penempatan atau letak ruang tangga, yakni sebaiknya dicari yang mudah dilihat dan atau dicari orang, tidak berdekatan dengan ruang lain agar tidak mengganggu aktivitas penghuni lain. Tangga juga berfungsi untuk jalan darurat dekat dengan pintu keluar. Ada tangga yang digunakan untuk sirkulasi umum dan ada tangga untuk kepentingan darurat. Jadi ada istilah di sana nanti ada tangga darurat, misalnya untuk keperluan evakuasi dan yang semisalnya. Kemudian rem. Rem merupakan bidang miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai dan memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat dilalui dengan nyaman oleh manusia. Keunggulan rem dibanding tangga adalah bisa dilalui oleh roda, baik semacam kursi roda, kemudian kendaraan, maupun troli barang. Karena itu pada bangunan yang ramah terhadap difabel, umumnya menggunakan rem, sehingga bisa terjangkau oleh para pengguna kursi roda. Rem terbagi atas 3, yakni rem rendah, rem sedang, dan rem curang. Kemudian ini kaitan dengan eskalator. Eskalator digunakan untuk mengangkut banyak orang dari lantai bawah ke lantai atasnya. Eskalator pertama kali ditemukan awal abad 20. Kecepatan rata-ratanya 0,45 sampai 0,7 meter per detik. Kemiringan maksimum 35 derajat dengan ketinggian maksimum 20 meter. Terdiri dari jalur tunggal, yakni untuk satu orang dengan lebar 0,6 sampai 0,8 meter. Kemudian jalur ganda untuk 2 orang dengan lebar 1 sampai 1,2 meter. Rem adalah peralatan yang bisa membawa manusia, sedangkan rem adalah peralatan yang bisa membawa manusia ke tempat yang relatif jauh dengan sudut kemiringan yang kecil. Rem baru diperkenalkan pada tahun 1950-an dengan kecepatan 0,6 sampai 1,33 meter per detik. Kemiringan maksimum 15% dengan ketinggian maksimum 20 meter. Untuk eskalator ini syaratnya dilengkapi dengan railing, kemudian tidak ada celah antara lantai dengan anak tangga. Kemudian sebaiknya didesain secara otomatis. Ya. Kemudian didesain secara otomatis sehingga apabila ada benda asing tersangkut, maka eskalator otomatis mati, sehingga tidak langsung merusak. Kita pernah lihat mungkin di beberapa tayangan barangkali itu sampai terus berjalan terus hingga merusak gitu. Nah, sebaiknya untuk eskalator sendiri didesain secara otomatis sehingga apabila ada sesuatu terjadi macet atau ada benda asing itu langsung dia mati, otomatis langsung berhenti. Nah, ini daya angkut dalam waktu 5 menit untuk jenis eskalator tunggal, kemudian ganda dan ganda. Ini dalam waktu 5 menit, yang tunggal ini bisa membawa jumlah penumpang sampai 170 orang. Kemudian ini kapasitas eskalator, ini parameternya, ini ada jumlah orang yang diangkut, kemudian jumlah orang per anak tangga, kemudian kecepatan eskalator, kemudian sudut kemiringan juga, dan lebar anak tangga. Dengan rumus demikian. Untuk peletakan eskalator, ini ada yang disusun paralel, semisal ini, diletakkan secara paralel. Perencanaannya lebih menekankan segi arsitektural dan memungkinkan sudut pandang yang luas. Ini dari arah samping dan ini dari arah tegak lurusnya. Kemudian ini yang kedua secara crossover, peletakan bersilang secara menerus, naik saja atau turun saja. Untuk crossover ini kurang efisien dalam sistem sirkulasi, tetapi bernilai estetis tinggi. Untuk sirkulasinya kurang ya, karena ini hanya naik saja atau turun saja. Atau double crossover, peletakan bersilang antara naik dan turun sehingga dapat mengangkut penumpang
dalam jumlah yang lebih banyak. Ini yang double crossover. Nah, ini untuk beberapa skematis dari gambar eskalator. Di sini ada handrail, kemudian ada stepnya, ada motornya. Cara kerja eskalator mempunyai lebih dari 10 komponen utama seperti truss, motor penggerak, sistem transmisi, tangga, track system, balustrade, decking, peralatan pengaman, dan sistem kelistrikan. Nah, selanjutnya kita di sini akan dibahas tentang lift atau elevator, yakni angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Itu gedung-gedung yang penggunaannya itu dibutuhkan lift. Gedung-gedung yang lebih rendah biasanya hanya memiliki tangga atau eskalator. Kemudian dari sisi sistem transmisinya ya, dengan motor penggerak, kemudian dengan dongkrak hidrolik secara umum. Ada 2 di sana, ada traction lift, ada hydraulic lift. Lift pertama kali digunakan pada bangunan tadi ya, awal abad ke-20, yakni pada gedung Woolworth, New York tahun 1914. Nah, lift hidrolik digunakan oleh sebagian besar gedung dengan 5-6 lantai. Kecepatan lift jenis ini mencapai 150 feet per menit. Lift ini tidak menggunakan ruang mesin di atas ruang lift. Nggak ada ruang mesinnya ya, di atas ruang lift. Tenaga penggerak menggunakan piston dan katup elektronik untuk mengatur keluaran oli yang menaikkan piston. Ini untuk lift hidrolik. Tadi ini dalam satuan meter per detiknya, kecepatan lift hidrolik antara 0,3 sampai 0,9 meter per detik. 0,9 meter per detik ya, jadi hampir 1 meter per detik. Kemudian kapasitas maksimum 10 ton dengan tuas tunggal. Untuk yang tuas gada itu kapasitas maksimumnya sampai 50 ton. Karakteristik dari lift hidrolik ini, yang pertama tidak menambah beban di puncak bangunan. Kemudian untuk kecepatan relatif rendah kalau dibandingkan dengan lift traction, kemudian melayani jumlah lantai yang sedikit, umumnya terkadang bau minyak bisa masuk ke dalam kereta lift, kemudian sangat baik untuk mengangkut beban berat, alas lantai, leveling di bagian ruangan dalam ini pada level bangunan bisa berada pada level bangunan secara tepat sama, kemudian tidak perlu beban pengimbang, dan yang terakhir suara lebih sedikit. Ini untuk karakteristik dari lift hidrolik. Kemudian lift traksi, kecepatan lift traksi antara 2,5 sampai 9 meter per detik. Ini lebih cepat ya. Ini untuk motor di atas, sedangkan untuk motor di bawah sekitar 1 meter per detik. Berarti lebih lambat untuk motor yang di bawah. Kalau motor yang di atas ini lebih cepat. Kemudian harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan lift hidrolik. Karakteristiknya ada tambahan beban di puncak bangunan, ini juga biasanya nampak. Nah, karena itulah biasanya lift ini kan masuk dalam pekerjaan mechanical, electrical, plumbing ya, MEP ya. Makanya nanti diletakkan di umumnya di inti bangunan. Kalau misalkan dia ada di menggunakan sistem konstruksi sistem struktur yang menggunakan core wall atau dengan shear wall di bagian sisinya, dinding geser, paling tidak di area dekat dengan sistem pengaku dari bangunan. Gunanya apa? Salah satunya untuk membuat efisiensi ruang dari bangunan tersebut. Jadi kita menggunakan area yang di situ fungsi bangunan yang lain akan tetap utuh. Jadi misalkan di sebuah gedung disewakan di bagian kanan, kiri, depan, belakang, itu akan tidak mengganggu dari fungsi dari ruang bangunan tersebut. Karena
MEP-nya, baik itu yang pekerjaan mekanika, pemipaan, kemudian kelistrikan itu diletakkan di area yang terlindung, area yang tersembunyi, lebih tersembunyi. Jadi umumnya di bagian gedung ada di area sana. Kemudian untuk kecepatan lebih cepat, kemudian melayani jumlah lantai yang sedikit. Perbedaan lantai kereta sekitar 6 mm lantainya dengan permukaan lantai bangunan, jadi ada perbedaan. Kemudian pergerakan lift sangat halus, efisien dalam penggunaan listrik, lift dengan motor di bawah, semisal ini harganya 50% lebih mahal daripada motor di atas. Ini lebih mahal 50% dibanding motor di atas, tapi kecepatan lift dengan motor di atas itu lebih cepat ya, lebih cepat, bahkan jauh lebih cepat dibanding dengan motor yang di bawah. Berikutnya tata letak lift. Ruang meluncur lift ditentukan oleh jumlah dan konfigurasi tata letak lift dengan jumlah maksimum 4 buah dalam satu deretan. Jadi rekomendasinya 4. Jadi ini untuk pilihan yang baik, dinilai baik, yakni jadi ada di sini lobby, kemudian ininya 2 atau 3 di sini. Di sini maksimum 4 ya, atau 4 berhadapan-hadapan, atau 3 berhadapan-hadapan, atau semisal ini. Alternatif lainnya semisal ini. Nah, maksimum 4 kalau misalnya berderetan, atau bisa berhadapan 4-2 semisal ini. Atau dengan ada peletakan yang semisal ini, ada lengkungnya. Kemudian untuk jumlah lantai lebih dari 25 dianjurkan membagi layanan lift dalam zona tertentu. Jadi kita bagi karena kemampuan lift pun terbatas. Jadi supaya tetap efisien, untuk yang jumlah lantai lebih dari 25 dianjurkan membagi layanan lift dalam zona tertentu. Setiap zona memerlukan penghubung ruang transfer yang dinamakan sky lobby. Sky lobby dapat digunakan sebagai kompartemen, ruang mechanical electrical, reservoir, restoran, dan lain-lainnya. Biasanya untuk peruntukan tambahannya, misalkan ada restoran ataupun yang lainnya. Kemudian struktur sky lobby harus dibuat sangat kaku, karena emang ini umumnya berada di area-area yang di situ sistem strukturnya sengaja dibuat kaku di area-area lift itu. Jadi tadi diingatkan, jadi fungsional dari ruangan yang lain itu lebih tetap terjaga, baik untuk kepentingan komersial ataupun yang lainnya. Nah, semisal ini dengan sky lobby dan ini tanpa sky lobby. Tetap dibagi dalam beberapa zona ya. Kemudian ini satu lobby utama. Kalau ini liftnya ganda, jadi di atasnya untuk peruntukan untuk lantai ganjil, kemudian di bawahnya untuk lantai genap. Tentunya di sini ada penghubungnya, eskalator bagi para penumpang dari yang membutuhkan lantai sesuai dengan ganjil atau genapnya. Kemudian perancangan dan perencanaan lift. Perencanaan harus dilakukan secara mungkin karena sangat sulit untuk melakukan modifikasi setelah sistem dipasang. Biasanya ini masuk kalau pekerjaannya ini setelah pekerjaan struktur telah selesai khususnya. Apalagi ini kaitannya umumnya kan kalau untuk pekerjaan struktur ini bagian area-area shear wall atau core wall ini lebih didahulukan dengan lantai lainnya. Paling tidak lebih maju dibanding pembangunan lantai lainnya. Jadi kalau misalkan shear wall itu udah lantai 10, mungkin lantai yang lainnya masih sekitar lantai 2 atau 3. Terus biasanya lebih dahulu baru karena ini untuk menjaga kekakuan dari bangunan tinggi. Jadi lebih dahulu dilaksanakan. Nah, biasanya ketika pekerjaan ini udah selesai, baru nanti mulai masuk pekerjaan mechanical electrical setelah masing-masing lantainya telah selesai, karena nanti untuk
lantai kerjanya dibutuhkan untuk pekerjaan ME Mechanical Electrical dan Plumbing itu masuk ke lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan, yang pertama kapasitas lalu lintas vertikal, dihitung nanti berapa kapasitas lalu lintas vertikal yang direncanakan, kemudian luas bangunan bersih, kemudian jumlah orang pada jam sibuk, pastinya nanti akan di semacam survei atau semisalnya, kemudian jumlah penumpang di dalam lift, ini maksimumnya berapa di dalam itu, kemudian kecepatan hilir mudik lift, dan waktu tunggu. Di sini ada istilah waktu bolak-balik, round trip time. Adalah waktu yang diperlukan seseorang secara total, mulai dia masuk lobi, kemudian sampai lantai yang dituju. Jadi waktu yang dihitung adalah lift berhenti di lobi, kemudian pintu lift terbuka, orang masuk lift, pintu lift tertutup, lift bergerak sampai kecepatan maksimum, lift dalam kecepatan maksimum dengan kecepatan yang konstan, kemudian kecepatan menurun untuk berhenti, pintu lift terbuka, orang keluar lift, kemudian pintu lift tertutup. Nah ini istilah dari waktu bolak-balik. Nah, nanti jumlah waktu yang dibutuhkan, ini kaitannya dengan parameter jarak lantai ke lantai, kemudian kecepatan rata-rata, kemudian N ini jumlah lantai yang dilayani, kemudian M ini kapasitas lift. Nah, di sini ada beban puncak dihitung berdasarkan pengamatan empiris. Jadi dari pengalaman ya terhadap jumlah penghuni gedung yang dilayani oleh lift pada 5 menit pertama jam sibuk. Ini beban puncak ini. Jadi pada 5 menit pertama jam sibuk. Untuk kantor, persen dari penghuni bangunannya 4, kemudian perakiraan jumlah penghuni bangunan 4 meter persegi lantai neto per orang. Ini kemudian juga di sini ada waktu tunggu, adalah waktu maksimum yang diukur dalam detik antara pemanggilan lift, mulai tombol ditekan sampai datangnya lift. Ini dalam WT, waktu tunggu, kemudian N, jumlah lift. Kemudian daya angkut, handling capacity, misal ini. Jadi di sini ada jenis bangunan, ada kantor, rumah sakit, waktu tunggunya ini 25 sampai 40 detik. Untuk asrama ini paling lama 60 sampai 80 detik, untuk kampus 40 sampai 60 detik. Yang lainnya juga sekitar itu untuk apartemen maupun hotel. Jika beban puncak lift dihitung berdasarkan perkiraan, kemudian jumlah penghuni, persentase jumlah penghuni gedung dari tabel yang sebelumnya itu, maka beban puncak lift ini rumusannya nah, selanjutnya kita masuk ke travelator atau disebut juga moving walkway, moving sidewalk, moving pavement, walkalator atau movator. Kemudian ini travelator adalah sistem transportasi vertikal di dalam bangunan gedung untuk memindahkan orang atau barang dari satu lantai ke satu lantai yang berikutnya. Travelator ini dipasang pada posisi mendatar, horizontal atau miring, incline dengan kemiringan 10-20%. Kalau eskalator kan sampai 35% ya tadi ya kemiringannya. Jadi untuk travelator itu makanya ini masih masuk dalam kategori eskalator dengan kemiringan yang lebih landai. Nah ini contoh travelator di bandara, di Soekarno-Hatta juga ada, kemudian beberapa di tempat-tempat umum. Nah ini konversi pada travelator, semisal ini. Kegunaan dari alat transportasi ini adalah untuk berfungsi untuk membawa barang-barang bawaan yang diletakkan di dalam kereta dorong, troli, naik atau turun dari lantai satu ke lantai lain. Biasanya terdapat di supermarket juga ada dengan kemiringan yang cukup landai. Kemudian di stasiun kereta ekspres dan yang lain-lain dan di tempat lainnya. Dan bila dipasang secara mendatar pada satu lantai, berfungsi untuk meringankan beban dari orang yang berjalan dengan membawa barang dan menempuh jarak yang relatif jauh.
Misalkan dari terminal misalkan seseorang dapat terminal di yang paling ujung, itu mungkin bisa terbantu dengan adanya travel letter. Atau dia lagi dalam keadaan yang terburu-buru, ini juga cukup membantu. Nah, ini ada peletakan travel letter, ada horizontal type, ada tipe horizontal, di sini ada horizontal inclined, ada kemiringan tertentu. Ya, berikutnya ke bagian sistem pengkondisian udara atau tata udara. Saya minta rehat sejenak, sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, kita kembali lagi. Sekarang masuk ke sistem tata udara, pengkondisian udara. Jadi pada bangunan, ventilasi dan orientasi matahari adalah dua faktor utama yang terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena secara langsung hal ini berhubungan dengan tingkat kenyamanan, kesehatan, dan kenikmatan penghuni atau pengguna bangunan. Kalau ventilasi kaitannya dengan pertukaran udara, kemudian orientasi matahari, pencahayaan buatan, dan radiasi panas. Kemudian penurunan mutu udara bisa disebabkan oleh campuran bahan organik yang mudah menguap, ada bahan pestisida, bahan mudah terbakar, bahan alamiah yang polutan, medan elektromagnetik, dan kelembaban udara. Ini ada persentase kelembaban relatif dengan kaitannya dengan mutu udara dalam ruang. Ini akibat bakteri, virus, jamur, serangga kutu, dan seterusnya. Kemudian ini ada pasokan udara untuk ventilasi. Ini kita kemarin telah melewati untuk persyaratan rumah sehat sederhana ya. Di sana ada persyaratan untuk bukaan. Bukaannya berapa persen untuk bukaan sehingga ventilasi ini aliran udara bisa masuk ke dalam rumah. Begitu juga ini untuk di area bangunan atau gedung, ini ada tipe ruang dengan pasokan udara untuk ventilasi per jam, meter kubik per jam per orang. Ini contohnya seperti sekolah atau ruang kelas, termasuk mungkin ruang kuliah, ini 60-70 meter kubik per jam tiap orang. Kemudian di sini yang paling besar ada di ruang isolasi rumah sakit, 200-245 meter kubik per jam per orang. Kemudian tipe ruangannya terkait pertukaran udara per jam 4-10 per jamnya untuk di hall pertemuan, kemudian di gedung pertemuan dan yang lainnya. Ini juga selanjutnya. Ini dari sisi penutup gedung ya. Ya, kita sekarang masuk ke sistem pengkondisian udara.
Jadi fungsi sistem tata udara adalah mempertahankan suhu dan kelembaban dalam ruangan dengan cara menyerap panas yang ada dalam ruangan. Agar terjadi proses penyerapan panas dalam ruangan, maka harus terjadi penguapan. Untuk penguapan suatu zat diperlukan kalori atau panas, di mana panas diperoleh dari panas zat yang ada di sekitar zat yang menguap tadi. Sehingga zat yang ada di sekitar zat yang menguap tersebut akan kehilangan panasnya. Dengan diserapnya sebagian panas zat tersebut, maka zat tadi akan menjadi dingin. Ini prinsipnya. Nah, bahan yang mudah sekali menguap biasanya disebut istilah refrigeran. Dan bahan yang sering digunakan untuk refrigeran adalah freon. Nah, ini beberapa jenis rumus kimianya dari freon. Pada bangunan tinggi sangat memerlukan sistem tata udara untuk mendapatkan kenyamanan dalam bangunan. Fungsi sistem tata udara adalah yang pertama untuk mempertahankan suhu dan kelembaban dalam ruangan dengan cara menyerap panas yang ada dalam ruangan. Yang kedua untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan aktivitas kerja. Suhu nyaman sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian untuk sirkulasi udara untuk mengurangi kadar CO2 yang dapat membahayakan tubuh. Jadi ini salah satu untuk fungsi tata udara diantaranya untuk mengurangi kadar CO2. Tentunya kita tahu kadar CO2 ini bisa membahayakan tubuh. Kemudian zat yang digunakan untuk mendinginkan disebut refrigeran yang tadi, bahan yang sering digunakan adalah freon. Nah, untuk freon ini dari pihak-pihak dari lembaga yang terkait, semisal dari Kementerian Perindustrian juga sudah mempersyaratkan di antara jenis freon itu yang bisa digunakan aman, rekomendasi aman untuk jenis freon. Saya lupa beberapa kadarnya, angkanya itu yang direkomendasikan. Cuma ada beberapa yang direkomendasikan. Karena itulah di beberapa produk dari AC air conditioning system itu dia makin baru itu dia sudah sesuai dengan persyaratan yang direkomendasikan. Jadi ada nilai freon yang cukup aman atau lebih aman dibanding jenis-jenis tertentu lainnya. Kemudian sistem tata udara pada dasarnya ada dua. Jadi ada dua sistem tata udara ini. Yang pertama sistem tata udara langsung atau direct cooling. Yang kedua sistem tata udara tak langsung atau indirect cooling. Ini kaitannya dengan sistem udara tak langsung ini dengan semisal AC sentral. Kalau yang sistem tata udara langsung ini semisal penggunaan AC yang sederhana, AC window atau AC split. Ini masuk dalam kategori sistem tata udara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendinginan, yang pertama ini jenis dinding juga di antara faktor yang mempengaruhi pendinginan. Jadi ada beberapa material yang di sana bisa termasuk juga dengan jenis lantai di sini. Kemudian banyaknya jendela dan pintu. Apakah ruangan memakai isolasi, kemudian apakah sinar matahari langsung bisa masuk ruangan, kemudian jumlah orang yang bekerja, ini juga bisa mempengaruhi pendinginan. Nah, untuk sistem tata udara langsung, pada sistem ini udara diturunkan suhunya oleh refrigeran. Jadi kemudian disalurkan ke dalam ruangan tanpa saluran udara. Kan biasanya langsung dari unit dalam ya, indoor unit, dia mengeluarkan udara tanpa melalui saluran udara atau ducting seperti yang digunakan dalam AC sentral. Nah, jenis yang menggunakan sistem tata udara langsung ini ada AC window dengan kapasitas 0,5 sampai 2 PK, kemudian AC split, sini split ya, AC split unit ini dengan kapasitas 0,5 sampai 3 PK, kemudian ada AC package split dengan kapasitas sampai 10 PK. Ini ketiganya masuk dalam kategori sistem tata udara langsung. Untuk AC window mungkin sudah mulai banyak ditinggalkan karena dalam satu tempat ya, hanya memisahkan di bagian masuk dan keluarnya saja. Nah, kalau untuk AC split unit sudah dipisahkan unitnya, unit indoor dan outdoor. Demikian pula untuk sebagian di AC package split. Nah, ini untuk bagian AC window. Ini pada AC window, kondensor, kompresor, evaporator, dan blower berada dalam satu kotak. Dalam satu kotak. Ini bagian ruangan, luar. Untuk ruangan luar ruangan, ini untuk bagian dalam ruangan.
Nah, semisal ini. Jadi nanti bisa juga nanti dalam installnya kita merusak atau membuat celah di dinding dan yang lainnya. Atau umumnya di bagian ventilasi ya, di bagian bukaan lebih mudah itu. Di bagian bukaan tentunya bisa lebih mudah dibanding dengan membuat lubang pada dinding. Kemudian AC split unit. Pada AC split terbagi atas 2 unit, yakni satu di bagian luar yang berisi kondensor dan kompresor bagian luar, kemudian satu lagi di bagian dalam yang berisi evaporator dan kipas angin. Untuk kapasitas besar, unit dalam ruangan bisa lebih dari 1 multi split, sedangkan unit luar tetap 1. Nah, ini beberapa produk sudah mengeluarkan, jadi unit luarnya tetap 1, tapi unit dalamnya tuh beberapa unit. Jadi lebih menghemat dari penggunaan listrik, kemudian efisiensi juga. Jadi cukup hanya menggunakan 1 unit luar, tapi bisa menggunakan beberapa unit dalam. Kemudian alternatif pemasangannya bisa di dinding, di plafon, di lantai, atau di tengah-tengah plafon. Cara kerjanya untuk AC split unit ini, kompresor memompakan cairan freon. Tadi kita ketahui untuk refrigeratornya ini menggunakan freon. Kompresor memompakan cairan freon yang dingin ke unit dalam ruangan melalui pipa tembaga. Pada unit dalam ruangan, udara ditiupkan oleh blower melalui sela-sela kumparan evaporator. Akibat penyerapan panas, cairan freon berubah menjadi gas freon dan dialirkan ke unit luar. Oleh kondensor, gas freon didinginkan dan berubah menjadi cairan dan siap dialirkan ke dalam ruangan. Air akibat kondensasi dialirkan keluar ruangan melalui pipa pembuangan. Itu air dari proses kondensasi ya, yang biasanya dibuang keluar. Nah, kemudian ya ini bagian dari gambaran dari sistem tata udara langsung untuk AC split. Ini bagian outdoor, ini bagian indoor, semisal ini. Selanjutnya AC package unit. Sistem ini kadang dihubungkan dengan saluran udara atau ducting. Biasanya kita kalau kita ke gedung-gedung yang di sana tidak memakai plafon, bisa nampak tuh ductingnya, nampak jalur-jalur saluran udaranya. Nah, sistem ini bisa mempunyai 2 unit terpisah seperti AC split. Ada 2 unitnya ya untuk indoor, outdoor. Unit luar terdiri dari kondensor, kompresor, dan kipas udara. Unit dalam terdiri dari kumparan pendingin, saringan udara, filter, dan panel kontrol. Untuk panel kontrolnya ada di unit dalam. Nah, semisal ini unit luarnya. Kemudian kita masuk ke sistem tata udara tidak langsung. Berbeda dengan sistem tata udara langsung, dalam sistem ini refrigeran yang digunakan untuk berbeda dengan sistem tata udara langsung, dalam sistem ini refrigeran yang digunakan bukan freon, tetapi air es, chilled water dengan suhu, dengan suhu 5 derajat Celcius. Air es dihasilkan dalam chiller, kemudian sistem ini lebih dikenal dengan sistem tata udara terpusat atau Central Air Conditioning System, AC sentral. Nah, sistem ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama unit penghantar udara atau air handling unit AHU, kemudian mesin pembuat es tadi chiller, kemudian kondensor, kemudian menara pendingin atau cooling tower. Nah, cooling tower ini biasanya nampak di atap-atap ya, atap-atap gedung. Ini ada di situ. Nah, semisal ini cooling towernya, ini kondensor. Chiller. Nah, fungsi tadi yang komponen AHU air handling unit adalah sebagai pengolah udara dalam tahapan proses sebagai berikut: mencampur udara balik dari ruangan dengan udara luar, yang kemudian mendinginkan udara tersebut, menyaring udara hingga bersih dari partikel debu, selanjutnya mengalirkan udara tersebut ke ruangan-ruangan.
Jenis yang digunakan ada beberapa, ada suspended AHU, floor mounted AHU, dan build up. Nah, ini misal ini. Nah, ini gambar 3D-nya. Kemudian chiller. Jenis yang umum digunakan ada air cooled chiller, water cooled chiller. Fungsinya adalah untuk kondensor. Untuk kondensor fungsinya adalah melepas kalor refrigeran ke medium sekelilingnya, air atau udara, agar refrigeran dapat dikondisikan dan diberi kembali ke evaporator. Kemudian jenis yang umum digunakan, ini secara umum ya, kalau yang dia ada refrigeran. Jenis yang umum digunakan ada air cooled condenser, water cooled condenser, kemudian evaporator condenser. Nah, ini cooling tower. Ini cooling tower ini khusus digunakan untuk sistem tata udara tidak langsung. Fungsinya adalah sebagai alat penukar kalor dan massa di antara air dan udara dengan udara, sehingga air pendingin kondenser dengan suhu tinggi dapat diturunkan, dan untuk selanjutnya air dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pendingin kondenser. Jenis yang digunakan ini beberapa jenisnya. Ini bagian-bagian dari cooling tower. Nah, ini jalur dan saluran udara dingin atau ducting. Pemasangan saluran distribusi tata udara perlu diintegrasikan dengan sistem dan pola struktur yang ada, seperti integrasi pada struktur lantai, kemudian pemasangan di bawah lantai berongga, ini juga bisa digunakan, kemudian pemasangan di bawah lantai, kemudian pemasangan di jalur koridor. Nah, ini saluran udara atau ducting. Kemudian ini plat lantai ya, ini di bawah plat lantai. Bukaan di lantai. Oh ya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke sistem alarm. Untuk sistem alarm pada bangunan dimaksudkan untuk memberikan peringatan dini pada penghuni bangunan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada bangunan, seperti bencana kebakaran, gempa bumi, getaran gempa, kemudian bahaya tsunami, dan keamanan. Secara umum, sistem alarm terdiri atas 3 unsur, yakni yang pertama unsur detektor, unsur sinyal tanda bahaya. Setelah detektor muncul, kemudian langsung diberikan sinyal sebagai tanda bahaya. Kemudian berikutnya unsur pengendali. Sistem alarm pada bangunan gedung, terutama bangunan-bangunan publik seperti perkantoran dan yang lainnya, umumnya memasang sistem alarm untuk kebakaran, sistem alarm keamanan. Sedangkan sistem alarm untuk getaran gempa umumnya dipasang pada bangunan gedung bertingkat tinggi. Dan sistem alarm bahaya banjir biasanya dipasang pada bangunan-bangunan yang di situ rawan terjadinya genangan banjir. Ini skema dari sistem alarm kebakaran. Ini langsung ke hidran ya. Nanti terkait juga dengan ini ada hidran untuk nanti untuk ketika terjadinya setelah detektor ini sudah nyala, nah nanti dia otomatis bisa ngambil dari hidran ini airnya. Kalau sekiranya sprinklernya tidak bisa memenuhi, tidak bisa berjalan dengan baik. Biasanya fasilitas ada di luar gedung ya, hidran dan yang lainnya, atau kotak semacam kotak di situ ada selangnya. Pada sistem alarm bahaya kebakaran, apabila detektor asap dan panas yang berlebihan ini memberikan sinyal yang akan diterima oleh panel induk pada ruang pengendali, dan seketika panel pengendali akan memberikan peringatan berupa lampu nyala tertentu disertai dengan bunyi sirine atau alarm, dan secara otomatis akan menyalakan sprinkler yang akan menyemprotkan air di ruangan yang timbul asap atau panas yang berlebihan tadi. Tentunya dengan peringatan dini ini, penghuni dan petugas pengaman bangunan gedung akan segera melakukan upaya pemadaman kebakaran dengan peralatan pemadam kebakaran yang sudah terintegrasi dengan bangunan gedung pada lokasi timbulnya api. Jadi untuk pencegahan, nah kita juga sekarang dikejutkan kemarin dengan terjadinya kebakaran di gedung Kejaksaan Agung ya.
Untuk kalau di bagian apa? Kalau sisi teknis khususnya menyangkut bagian sipil ada istilahnya apa? Forensic engineering. Nah, itu forensic engineering. Jadi kira-kira apa yang terjadi penyebabnya? Kalau forensic engineering lebih ke sisi untuk terkait dengan bidang sipil nanti dari sisi keandalan struktur. Apakah struktur itu masih bisa digunakan atau diperbaiki, dilakukan retrofit pada struktur tersebut atau tidak? Tentunya nanti dilihat strukturnya jenis apa. Kalau misalkan jenisnya konstruksi beton ataupun baja, tentunya akan dilihat. Kalau misalkan bajanya sudah melewati titik leleh, nah itu kan biasanya sudah mendekati tensile strength ya, kekuatan tariknya. Jadi bisa diupayakan dengan pergantian atau apa dari konstruksi bajanya atau bahkan perkuatan dengan beton misalnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari betonnya itu nanti dilihat juga dengan uji merusak maupun uji yang non merusak, dilihat dari kekuatan mutu betonnya, apakah sudah berkurang atau yang lainnya, atau bahkan sudah masuk ke dalam pembesian ya, penulangan di dalamnya berpengaruh. Karena dengan panas yang tinggi tentunya kan berpengaruh kepada baja dari beton tersebut. Kemudian di sini sedangkan detektor yang digunakan pada sistem alarm terhadap terjadinya bahaya gempa adalah detektor perpindahan atau simpangan yang ditetapkan pada beberapa titik sepanjang tinggi gedung. Jadi nanti ada detektor yang untuk mengukur terjadinya simpangan. Nah, kalau misalkan simpangannya itu melewati batas, ya biasanya nanti akan ada alarm, tanda sebagai tanda peringatan bahwa terjadi gempa bumi ini, terjadinya gempa ini sudah melewati dari batas yang dipersyaratkan, sehingga mitigasi atau evakuasi dari penghuni atau pengguna bangunan bisa segera dilakukan. Apabila terjadi getaran gempa, maka bangunan akan ikut bergetar. Getaran atau simpangan bangunan gedung ini akan bergantung pada besar kecilnya getaran gempa. Getaran atau simpangan bangunan ini pada setiap bangunan gedung sudah dibatasi sesuai dengan persyaratan bangunan dan ketinggian bangunan. Bila getaran atau simpangan telah mencapai batas untuk evakuasi, maka alarm akan berbunyi dan proses evakuasi bisa segera dilakukan. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi ya gempa di negara Turki. Saya melihat tuh di media sosial itu di ruangan tertutup ya, di dalam ruangan itu ada yang menggunakan CCTV, dia di situ sampai getarannya terasa sekali. Jadi biasanya untuk kebutuhan mitigasi bencana atau evakuasi, karena faktor utama yang diharapkan adalah tidak terjadi dengan kerusakan yang ada, itu diharapkan tidak terjadi atau tidak timbulnya korban jiwa yang berjatuhan. Jadi utamanya itu. Jadi sistem mitigasi bencana dan yang lainnya, termasuk juga evakuasi dari apalagi di gedung tinggi kan, di bangunan gedung tinggi, yang di situ tentunya juga nanti harus ada sosialisasi di dalamnya. Jadi apakah kita bisa menggunakan lift, kemudian apakah tersedia di dalamnya apakah tersedia fasilitas tangga darurat bisa di dalamnya, atau dari beberapa evakuasi yang lainnya. Kemudian pada sistem alarm untuk pengamanan dari bahaya kejahatan, yang ini dari sistem bahaya kejahatan, detektor sistem keamanan, security system yang digunakan berupa detektor model sensor, yaitu sensor ultrasonik, sensor gelombang mikro, sensor inframerah, dan sensor suara. Masing-masing jenis sensor mempunyai keunggulan. Prinsipnya apabila ada benda bergerak, maka akan terjadi perubahan panjang gelombang yang dipancarkan. Sensor ultrasonik dan gelombang mikro termasuk dalam kategori sensor aktif dibandingkan sensor inframerah yang hanya menangkap gelombang inframerah yang dihasilkan oleh tubuh manusia atau benda-benda panas yang mempunyai radiasi inframerah dan dapat dipasang sampai sejarak 30 meter. Biasanya ada sensor ya, ketika ada gerakan yang lewat atau apa, itu bisa dijadikan indikasi adanya
kejahatan. Ini kita lewati saja sistem deteksi. Oh ya, umumnya di bangunan yang untungnya pada bangunan yang didirikan pasti memiliki izin pembangunan dan sertifikasi keamanan. Salah satu sertifikasi keamanan yang diperlukan adalah sistem proteksi kebakaran. Hal ini dikarenakan suatu bangunan gedung memiliki potensi terjadinya kebakaran, terlebih lagi jika bangunan tersebut terbuat dari material yang mudah terbakar atau digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi ini juga harus menjadi menjadi perhatian khususnya bagi pemilik bangunan, itu harus bisa memenuhi sistem proteksi yang ada pada bangunan tersebut. Sistem pemadam kebakaran atau sistem firefighting disediakan di gedung sebagai preventif atau pencegahan terjadinya kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem sprinkler, kemudian sistem hidran, dan fire extinguisher. Dan pada tempat-tempat tertentu digunakan juga sistem fire gas gas untuk ini ya. Tetapi pada umumnya sistem yang digunakan terdiri dari sistem sprinkler, hidran, dan fire extinguisher. Nah, sistem ini menggunakan untuk firefighting sistem sprinkler. Sistem ini menggunakan instalasi pipa sprinkler bertekanan dan head sprinkler sebagai alat utama untuk memadamkan kebakaran. Ada dua macam di situ, yakni wet riser system dan dry riser system. Kalau wet riser system, seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air yang bertekanan, dengan tekanan air yang selalu dijaga pada tekanan yang relatif tetap. Kalau dry riser system, seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisi air bertekanan. Peralatan penyedia air akan mengalirkan air secara otomatis jika instalasi fire alarm memerintahkannya. Ini beberapa jenis dari firefighting system sprinkler. Kemudian pada umumnya untuk gedung bertingkat tinggi menggunakan sistem wet riser. Jadi seluruh pipa berisikan air bertekanan dengan tekanan air selalu dijaga pada tekanan yang relatif tetap. Apabila tekanan dalam pompa menurun, maka secara otomatis joki pump akan bekerja untuk menstabilkan tekanan air di dalam pipa. Jika tekanan terus menurun atau ada glass bulb head sprinkler yang pecah, maka pompa elektrik akan bekerja secara otomatis dan pompa joki akan berhenti. Dan apabila pompa elektrik gagal bekerja setelah 10 detik, maka pompa cadangan diesel segera otomatis bekerja. Kemudian firefighting system hidran. Sistem ini menggunakan instalasi hidran sebagai alat utama pemadam kebakaran yang terdiri dari box hidran dan aksesoris, pilar hidran dan simes. Box hidran dan aksesoris instalasinya, selang dan yang lainnya atau disebut dengan firehouse cabinet FHC, biasanya ditempatkan di dalam gedung sebagai antisipasi jika sistem sprinkler dan sistem fire extinguisher kewalahan mengatasi kebakaran di dalam gedung. Ini sebagai backup dari fire sprinkler tadi. Sedangkan pilar hidran yang dilengkapi dengan box hidran di sampingnya untuk menyimpan selang dan yang lainnya biasanya ditempatkan di area luar, di jalan atau di sekitar gedung. Digunakan jika sistem kebakaran di dalam gedung tidak memadai lagi. Dan simese ini berfungsi untuk mengisi air ground tank sumber air hidran tidak memadai lagi atau habis. Nah, sistem hidran ini juga terdiri dari dua sistem sama kayak tadi, ada wet riser system dengan tekanan yang selalu jaga tetap, kemudian ada dry riser system. Seperti halnya sistem sprinkler, jika ada tekanan dalam pipa instalasi menurun, maka pompa joki akan bekerja. Dan jika instalasi hidran dibuka, maka secara otomatis pompa elektrik akan bekerja. Dan joki pump secara otomatis akan berhenti. Dan jika pompa elektrik gagal bekerja secara otomatis, maka pompa diesel akan bekerja. Jadi diharapkan ada backup-nya ketika yang satu bekerja atau menurun, maka yang lain akan aktif, otomatis bekerja. Nah, ini fire extinguisher atau lebih dikenal dengan nama APAR, alat pemadam api ringan. Merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi di mana api berada. Nah, ini juga biasanya harus ada bahkan di bangunan-bangunan publik. Biasanya dari Dinas Kebakaran juga memberikan pelatihan untuk penggunaan APAR ini, jadi mengundang para penyedia bangunan, mungkin diwakili oleh mungkin security atau yang lainnya untuk mengikuti
diklat ini. Jadi karena ada teknik-teknik khusus untuk untuk menjinakkan api. Jadi tidak langsung menggunakan dengan begitu saja. Jadi ada teknik-teknik khusus, apalagi untuk untuk detail-detailnya untuk dari alat APAR ini. Terdapat beberapa jenis APAR yang digunakan. Ini beberapanya. Ada dry chemical powder dan yang lainnya. Sistem fire gas biasanya digunakan untuk ruangan tertentu seperti ruang genset, ruang panel, dan ruangan elektronik. Kemudian sistem yang digunakan biasanya sistem fire gas terpusat di mana tabung-tabung gas ditempatkan secara terpusat dan pendistribusiannya ke dalam ruangan dilewatkan melalui motorized valve, instalasi pemipaan dan nozzle. Cara kerja sistem ini berdasarkan perintah dari sistem fire alarm. Jadi awalnya dari fire alarmnya. Ya, berikutnya untuk sistem penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama, jadi ada 3 komponen utama pada penangkal petir. Yang pertama batang penangkal petirnya, kemudian kawat konduktor, kemudian tempat pembumian. Jadi tempat untuk melesapkan energi listrik itu ke dalam tanah. Batang penangkal petir berupa batang tembaga yang ujungnya runcing. Dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Dengan demikian dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang runcing ini dipasang pada bagian puncak suatu bangunan. Kawat konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Kawat konduktor tersebut dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Jadi dipasang di bagian dinding, kemudian kawatnya itu diteruskan sampai ke bawah, ke tanah. Di beberapa gedung ada juga yang disembunyikan letak penangkal petir ini, jadi tidak mengganggu secara estetika pemandangan. Selanjutnya tempat pembunyian atau grounding berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembunyian atau ground rod yang tertanam di tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8 sampai 3 meter. Nah, ini instalasi penangkal petir adalah instalasi suatu sistem dengan komponen-komponen dan peralatan yang secara keseluruhan berfungsi untuk menangkap petir dan menyalurkannya ke tanah sehingga semua bagian bangunan dan seisinya terlindung dari bahaya sambaran petir. Perlu tidaknya sistem penangkal petir ini yang dijadikan pertimbangan ya. Perlu tidaknya untuk penangkal petir dipengaruhi oleh yang pertama thunder year, yaitu berapa kali setahun rata-rata petir terjadi di suatu daerah yang berhubungan dengan curah hujan. Ini juga ada di beberapa daerah di Indonesia yang banyak bisa terjadi atau sering terjadi petir. Kemudian yang pertama tadi berapa kali setahun rata-rata petir terjadi di suatu daerah. Kemudian ini juga yang dipertimbangkan tinggi bangunan. Bangunan yang lebih tinggi, lebih dari 5 meter dan terletak pada area thunder year yang tinggi, maka perlu dipertimbangkan untuk diberi penangkal petir. Kemudian selanjutnya dari bahan bangunan. Karena bahan bangunan sendiri umumnya khususnya dari sisi curtain wall ya, yang meliputi selubung gedung itu ada beberapa penutup yang di situ lebih dengan kelistrikan kaitannya dengan petir itu sendiri. Nah, seperti tadi sistem penangkal petir terdiri dari tiang penangkap petir, lighting rods, kemudian di sini ditambahkan pemotong arus.
Pemotong arus digunakan untuk mencegah kerusakan pada peralatan listrik, elektronik, dan telepon. Jadi di beberapa rumah itu nggak langsung masuk, ada sistem pengamannya, yakni yang disebut pemotong arus, sehingga bila terjadi itu paling yang rusaknya di bagian situ. Jadi tidak menyebar ke peralatan elektronik lainnya. Kemudian penghantar penyalur arus petir, ini yang konduktor itu kabel konduktor yang tadi. Kemudian ini terminal hubung, ada konektor, terdiri dari terminal hubung dan sambungan. Kemudian ada sistem pembunyian tadi, ada ground system. Cara kerja sistem penangkal petir. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat, muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor, dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. Tetapi sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik, dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik itu. Selain itu juga dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan. Untuk mencegah kerusakan akibat jaringan listrik tersambar petir, biasanya di dalam bangunan dipasang alat yang disebut penstabil arus listrik atau surge arrestor. Nah, ini persyaratan instalasi penangkal petir. Ini kaitannya dengan beberapa parameter yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penangkal petir. Ini ada 5. Yang pertama jenis struktur bangunan, kemudian konstruksi bangunan, kemudian tinggi bangunan seperti tadi ya. Di antara pertimbangannya selain thunder year, kemudian ada tinggi ya, tinggi bangunan lebih dari berapa 5 meter ya. Lebih dari 5 meter itu sudah jadi pertimbangan. Kemudian situasi bangunan dan pengaruh kilat. Nah, di sini ada indikatornya. Kalau nilainya itu kurang dari 11, itu diabaikan atau tidak perlu dipasang. Kemudian bila 11 kecil, masih tidak perlu. Bila 12, ini sedang, agak dianjurkan. Kalau 13, agak besar, dianjurkan. 14, besar, sangat dianjurkan. Dan lebih dari 14, bahayanya sangat besar dan pengamanannya sangat perlu. Setiap bangunan hendaknya memiliki 2 buah pengantar penyalur petir. Untuk bangunan dengan lebar lebih dari 12 meter, kan umumnya kalau di bagian rumah yang lebar itu ada muncul ya, ada 2 kan, ada 2. Kemudian untuk bangunan dengan lebar 12 meter memerlukan paling sedikit 4 buah penghantar penyalur petir. Untuk bangunan lebih dari 20 meter, memerlukan tambahan penghantar penyalur petir seterusnya untuk setiap tambahan 20 meter. Jika lebar bangunan kurang dari 12 meter, cukup di satu sisi. Tetapi jika lebar lebih dari 12 meter, perlu di 2 sisi. Nah, ini seperti ini. Ada ujung tiangnya, kemudian ini ada kabel konduktornya, kemudian dilesapkan ke bumi, ke dalam tanah. Nah, ini tadi ada lighting arrestor, pemotong arus petir. Nah, ini selesai untuk bahasan pertemuan ke-6 ini. Dan ini di materi pendukung ini ada satu yang cukup baik pemaparannya terkait dengan sistem utilitas ini, yakni dari ASHRAE. Ini bagian sistem utilitas ya, asosiasi heat, panas, ini terkait bidang utilitas. Ini ada design guide for tall, super tall, and mega tall building system. Ini juga di dalamnya ada dari konsil yang CTBUH ya, yang kemarin itu, ini ada di dalamnya. Makanya di sini design guide panduan desain untuk bangunan yang tall, super tall, dan mega tall. Ini kaitannya dengan sistem utilitas yang kita bahas tadi, tata udara,
kemudian yang lainnya ini bisa membantu, apalagi bagi yang tertarik bidang MEP ini. Nah, ini materi pendukung yang lainnya saya sengaja masukkan dari produk ya, dari beberapa produk komersial kaitannya dengan sistem tata udara. Ini bisa dilihat saja, bukan ini ya, bukan iklan. Ini hanya dari sisi produk. Saya coba gambarannya itu semisal apa. Di sini ada AC perumahan single split, ada multi split yang tadi beberapa. Kemudian juga ada istilah air purifier. Kemudian ada package AC yang tadi, AC split yang package itu. Ya, dengan ini telah selesai bahasan pekan ke-6 ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada masukan barangkali sekiranya? Oh ya, sekedar pemberitahuan, info bahwa saya sudah membuat soal ujiannya, soal UTS. Jadi ada 3 tipe soal nanti di sana. Ada jenis esai, kemudian ada pilihan ganda, kemudian esai, dan yang terakhir hitungan. Nanti beberapanya itu di situ emang ada, jadi nanti dibutuhkan gambar. Kalian biasa melihat gambar dan yang lainnya, kemudian dari gambar itu dihitung pekerjaan, menghitung volume pekerjaan semisal itu. Jadi untuk soalnya sudah saya berikan ke prodi. Ini juga nanti ada barangkali pertimbangan, dan untuk soal UTS ini kemarin juga saya informasikan juga di beberapa dosen teknologi bangunan. Kemudian untuk untuk UTS ini kita menggunakan pilihan yang ujian online, dan untuk UAS saya belum tahu, saya juga harus membicarakan dulu apakah bentuknya ujian online atau PPMK. Jadi kalau PPMK kan mungkin kalian bisa punya waktu lebih banyak, tapi tentunya bobot pekerjaannya pun lebih besar. Paling tidak mengusahakan dari gambar yang ada itu seluruh item yang ada di kertas kerja penilaian itu dikerjakan. Kalau ada, kalau sesuai nanti dikerjakan. Tapi kalau misalkan bentuknya ujian online untuk UAS, ya mungkin tidak semua item kerjaan yang dihitung. Jadi mungkin ada dari 15 item mungkin setengahnya nanti yang bisa dihitung. Jadi nanti ini juga belum saya putuskan. Mungkin ada masukan juga dari rekan-rekan mahasiswa. Tentunya nanti saya informasikan lagi kalau misalkan ada usulan juga dari dosen teknologi bangunan yang lain. Ya, silakan. Barangkali ada pertanyaan atau yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, baik. Dengan absen berapa, Mas? Absen 18 Gilang. Ya? Absen 18, Pak. 18, oke. Ya. Saya mau bertanya, Pak, untuk perawatan antara lift dan eskalator ini, Pak. Kira-kira lebih mudah mana ya, Pak? Dan bentuk perawatannya itu seperti apa ya, Pak, untuk bisa menghindari dari kemungkinan kecelakaan? Untuk eskalator atau elevator? Eskalator sama lift, Pak. Oh iya, eskalator. Nah, secara spesifik saya juga belum tidak begitu paham ya dari sisi aspek pemeliharaan. Cuma di sini ada beberapa pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung secara umum. Di sini menyangkut tentunya baik itu dari aspek struktural, kemudian termasuk juga dari aspek MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Ini juga tentunya, apalagi ini kalau bangunan sudah selesai konstruksi, tentunya yang lebih concern untuk perawatan dan yang lainnya, karena setiap hari digunakan,
itu kaitannya dengan mechanical electrical plumbing. Jadi tentunya, tapi secara spesifik saya juga kurang paham untuk bahasan ini. Jadi tapi ada di sana pedoman untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan secara umum keseluruhan dari sisi struktural maupun dari sisi yang lainnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, tentunya juga kita pernah ya melihat di sebuah bangunan. Saya pernah melihat video itu untuk eskalator itu meskipun di bagian depannya sudah bertumpuk ya, sudah rusak itu sampai mungkin keluar komponen-komponennya, tapi tetap berjalan dan itu membahayakan ya, sangat membahayakan. Dan tadi dari sisi keamanan diminta dikehendaki bagaimana ketika terjadi sesuatu yang mungkin ada komponen yang masuk saja itu langsung otomatis mati. Nah ini mungkin dari sisi teknologi bidang itu mungkin yang lebih diperhatikan karena kita cukup mengerikan ya, kita ngelihatnya pun bahkan sampai ada yang masuk ya, karena itu terus berjalan eskalatornya. Dan ya seperti tadi dikehendaki paling tidak ketika ada terjadi yang sesuatu yang nggak normal itu langsung otomatis mati. Hendaknya semisal itu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Andika Bayu Prasetyo, nomor absen 6. Saya izin bertanya mengenai sistem utilitas yang transportasi, terutama RAM tadi yang untuk difabel, apakah itu udah apakah sistem RAM itu diwajibkan pada seluruh bangunan, terutama di Indonesia, karena kan untuk penggunaannya juga menunjang untuk difabel agar aksesnya bisa mengakses tempat-tempat di bangunan gitu, Pak. Sekian. Oke, dari sisi peraturan saya juga belum tahu ya untuk peraturan persisnya. Tapi kalau untuk dari sisi pembangunan sejak dulu emang sudah ada. Paling tidak gaungnya tuh sudah banyak dalam proyek-proyek konstruksi. Jadi diharapkan gedungnya itu ramah untuk mereka-mereka yang difabel. Tapi kalau dari sisi peraturan khususnya, saya juga belum tahu. Saya belum tahu untuk hal itu. Tapi saya pernah di waktu saya jadi site supervisor di sebuah project itu untuk rumah makan ya, untuk resto. Nah itu dibuat untuk yang ramah untuk bagi penyandang disabilitas atau yang lainnya. Jadi waktu itu dibuat RAM ya. Jadi ada satu jalur tangga, kemudian ada RAM-nya. Itu sekitar tahun 2011. Kita tahun 2011. Jadi itu padahal di daerah, bukan di Jakarta ya. Di daerah itu sudah karena memang untuk sebenarnya mungkin barangkali dari kalian ada yang tahu barangkali untuk dari sisi peraturannya, cuma untuk pelaksanaannya sejak lama sebenarnya digaungkan dari sisi proyek konstruksi agar ramah terhadap penyandang disabilitas dan yang semisalnya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, dengan absen berapa, Mbak? Absen 23. Ya. Mengenai sistem tata udara, biasanya tuh masalah yang biasa terjadi pada sistem tata udara langsung maupun tidak langsung itu seperti apa ya, Pak? Dan penanganan dari masalah tersebut itu seperti apa? Ya, ini udah menyangkut teknis sebenarnya. Jadi sebelumnya saya meminta excuse di pertemuan 67 ya pastinya. Ini mungkin tidak begitu ini dari sisi saya. Jadi paling hanya sekedar pengetahuan atau info-info yang pernah saya lalui. Jadi kalau kaitannya dengan kendala-kendala dari sisi pilihan untuk itu yang langsung yang tadi ya untuk sistem tata udara itu
saya pernah mendapatkan bahasan dari mungkin angkatan di atas kalian pada saat pelaksanaan perkuliahan offline. Jadi untuk pemilihannya dan untuk dari sisi pilihan waktu itu, dari sisi pilihan, kemudian dari sisi kehematan, kemudian dari konsumsi listrik, termasuk ini kehematan dan konsumsi listrik ini jadi satu parameter ya, parameter. Jadi ada beberapa macam pilihannya. Tapi kalau terkait kendala, saya nggak kurang begitu paham. Nah itu dari pilihan dari sisi produk, kemudian dari perilaku pengguna. Jadi kalau misalkan dia pengguna yang atau penghuni rumah tersebut emang tidak bisa tidak tanpa menggunakan misalkan AC, ya dia mengambil pilihan yang semisal yang produk-produk yang hemat atau inverter atau yang semisalnya. Tapi tentunya konsekuensinya kan tidak langsung dingin ya, karena biasa. Adapun kalau misalkan perilaku penghuni bangunan tersebut memakai AC hanya sekedar sesaat atau ini ya mungkin dijadikan pilihan yang langsung dengan produk-produk yang dia bisa menghasilkan dingin yang instan, yang langsung. Tetapi kan penggunaannya kaitannya dengan konsumsi listrik, yaitu dikembalikan dengan tadi perilaku maupun dari sisi produk. Adapun untuk tadi kendala-kendala antara dua sistem tadi itu saya kurang paham dari sisi itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, ini sedikit saya sampaikan di sini. Ini kaitannya dengan tadi yang dari asosiasi ASH Ray tadi untuk desain guide for tall build super tall and mega tall building system. Ini sekedar diperlihatkan untuk yang barangkali yang ingin lebih concern dalam bidang ini, setelah memberikan tentang sisi arsitektur, di sini tentunya ada sistem fasad ya, penutup bangunan, di sini ada sistem glazing ya. Kemudian di sini juga diperhatikan data climate data iklim dari sebuah daerah dari bangunan itu berdiri. Kemudian juga indoor air quality and thermal comfort. Jadi ini kaitannya dengan suhu termal panas. Kemudian ada HVAC. Ini singkatan dari, ada yang tahu apa itu? Ini nah, ini berbicara tentang tadi sistem tata kelola udara. Kemudian ini juga mechanical dari MEP. Jadi ini berbicara tentang keumuman dari MEP sampai central heating and cooling plants, kemudian water distribution system. Nah, ini sistem pemipaan nanti pada akhirnya. Nah, ini pada bangunan. Termasuk transportasi vertikal. Nah, di sini high-rise residential elevator dan yang lainnya. Nah, ini secara khusus untuk sistem plumbingnya pada bangunan tinggi. Juga life safety system, sistem keamanan. Kemudian ini sistem kelistrikan. Nah, ini jadi kalau secara kaitannya dengan sistem utilitas secara keseluruhan, ini bagi yang tertarik bisa lihat di buku ini. Ya, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, dengan absen berapa? Dewa Ardiansyah, dan ini nomor absen 12, Pak. 12. Oke. Terkait tadi Pak, penangkal petir ya Pak. Nah, berarti kan di luas bangunan yang berbeda itu memiliki jumlah penangkal petir yang berbeda ya Pak. Nah, Iya. apakah penangkal petir itu memiliki
batas maksimum range gitu Pak, dan batas voltase yang bisa diterima gitu Pak. Kok setiap bangunan itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Sekian Pak, terima kasih. Ya, tadi kan pertimbangannya diantaranya dengan memiliki luas sekian dibutuhkan paling sedikitnya 2. Kemudian bila ada tambahan sekitar 20 meter lagi, ditambahkan lagi dan seterusnya. Dari sisi pertimbangan itu. Tapi kalau dari sisi teknis tentang berapa kadarnya, misalkan tegangan dari listrik segala macamnya, terus terang saya kurang paham untuk hal semisal itu. Ya, Baik. ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Aditya Arik Mutakin, absen 2, Pak. Dengan absen berapa? Eh, Berapa? 2, Pak. Oke, 2. Mau tanya mengenai cooling tower, Pak. Itu kan kayak jarang tuh, Pak, kayak kelihatan atau ketemu. Sebenarnya cooling tower ini biasanya digunakan di mana dan fungsi utamanya tuh sebagai pendingin gimana sih, Pak? Karena kayak baru denger ini gitu loh. Iya, kalau misalkan ada itu karena dari sisi estetika kan umumnya pemilik atau pemilik gedung ini kan disembunyikan gitu letaknya. Jadi misalkan ada dibuat perbedaan level, nah di situ diberikan cooling towernya di situ. Kalau dia pakai, tapi umumnya emang untuk gedung-gedung tinggi kan memakai sistem sentral, AC sentral. Jadi cooling tower itu letaknya umumnya di atas gedung. Dan karena di atas gedung itu ada juga dari pemilik bangunan yang membuat mengatur levelingnya sehingga cooling tower itu tetap tersembunyi, jadi nampaknya tersembunyi dari sisi penglihatan. Jadi yang terlihat tuh tidak itu langsung nampak gitu. Jadi dari sisi estetikanya umumnya ya. Tapi karena dalam AC yang sentral itu pasti ada kan komponen utamanya telah kita ketahui tadi. Jadi nah, kalau misalkan nggak jarang atau enggak, bukan berarti itunya tidak ada. Atau mungkin penempatannya di tempat yang lain. Kalau tidak di atas, barangkali di mana saya kurang tahu, tapi umumnya adanya di lantai-lantai atas, di bagian atas bangunan. Baik, Pak. Makasih. Oke, tadi HVAC adalah heating, ventilation, and air conditioning. Jadi sistem pemanasan, ventilasi, dan AC ya, tadi untuk pembahasannya. Jadi buku itu, bagi yang concern atau bagi yang tertarik bidang itu ada pembahasannya di buku tadi. Apalagi buku tadi berbicara tentang sistem utilitas yang ada di bangunan tinggi terkait dengan termasuk dengan pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing. Oke, silakan barangkali ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, dengan absen berapa? Saya Afifah nomor 4 mengenai sprinkler sistem pemadam kebakaran tadi ya, Pak. Di gedung itu cuman mendeteksinya dari asap yang timbul atau bisa dari mungkin dari faktor lain, Pak, mendeteksi kebakarannya. Kan tadi disebutkan kalau ada asap atau panas yang timbul bisa menyemburkan api. Lalu apa bisa ada faktor lain yang menyebabkan sprinklernya itu kayak nyemburin air gitu, Pak? Ya, kan umumnya tadi kan untuk alat-alat sistem alarm itu harus ada detektor ya. Nah, sistem detektornya itu. Nah, kalau mengenai apa saja, tapi umumnya yang diketahui kan untuk sistem alarm kebakaran, detektornya itu ada detektor panas dan asap. Kalau ada panas di situ tapi untuk secara spesifik berapa kadarnya dari asap yang terdeteksi atau dari panas yang terdeteksi, saya kurang paham tentang hal itu. Tapi intinya paling tidak harus ada detektor di sana terkait dengan asap dan terkait dengan panas. Tapi spesifikasinya yang jelas bagaimana saya nggak tahu tentang hal itu.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Nama saya Anung Pramudia, absen nomor 9. Mengenai pertanyaan saya seputar lift, Pak. Ya. Adakah, kan lift kan biasanya di gedung bertingkat tuh, Pak. Yang jadi pertanyaan saya itu, kadar berapa tinggi atau tingkatan lantai yang sudah semestinya menggunakan lift, Pak? Tadi sempat disinggung ya, kalau misalkan, tapi kalau secara spesifiknya saya kurang paham. Tapi tadi sudah disinggung, bila sudah melebihi 5 meter, bukan 5, kalau 5 meter tadi penangkap petir ya. Kalau sudah mencapai berapa lantai, itu sudah bisa menggunakan 5 lantai kalau nggak salah ya. Jadi kalau kurang 5 lantai tetap menggunakan tangga. Tapi ya kembali ke peruntukan dari bangunan tersebut atau kebijakan dari pemilik bangunan. Kalau memang di situ dibutuhkan untuk pergerakan manusia di dalamnya, atau para pengguna bangunan, ya tentunya karena supaya pergerakannya lebih cepat, kemudian juga membantu juga dari sisi fungsional bangunan, ya mungkin bisa diadakan dengan ketinggian yang ini. Cuma kalau patokannya dari sisi patokan atau barangkali ada peraturan yang persyaratan atau rekomendasi, saya sekali lagi kurang paham untuk hal itu. Baik, Pak. Tapi tadi tadi diisyaratkan lebih dari 5 lantai. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait lift juga tadi, Pak, kan ada lift yang menggunakan ruang mesin dan tidak menggunakan ruang mesin. Mungkin secara efektivitas gedung itu lebih dipilih yang tidak menggunakan ruang mesin, tapi secara pemakaian atau efektivitas yang lain itu lebih cenderung menggunakan yang ada ruang mesinnya atau yang tidak menggunakan ruang mesin ya, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Mungkin itu terkait ke sisi peruntukan bangunan itu sendiri. Kemudian ketersediaan ruang, bila core wall atau shear wall yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk alat-alat mekanik itu bisa terpenuhi, ya mungkin bisa dipasang. Atau pertimbangan lainnya dari sisi harga, mungkin para owner atau pemilik bangunan melihat dari sisi harga, kemudian dari sisi kecepatan. Tadi kan ada tuh variabel-variabel kecepatan kaitannya dengan yang ada mesin di atasnya atau yang ada piston ditanam, itu kecepatannya kan berbeda-beda. Mungkin dari sisi variabel-variabel itu yang diperhatikan. Terus juga dengan ketersediaan tempat di area lift itu berada, atau area yang berkumpul di sana alat-alat mekanis, listrik, dan pipa. Jadi banyak variabel yang jadi pertimbangan. Kemudian dari sisi harga pastinya itu nanti akan jadi pertimbangan pula bagi pemilik proyek. Sepertinya itu, hal-hal itu yang jadi pentingan. Ataupun kalau dari sisi lainnya, atau dari sisi teknisnya barangkali, saya kurang paham dari sisi itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sedikit ada satu lagi nih, saya ingin menyampaikan, karena ini mungkin cukup penting diketahui, kaitannya dengan materi menghitung penulangan. Karena ini nanti jadi bahan ya, ada bahan yang diujikan. Jadi di bagian penulangan saya ada tambahan lagi, tapi tautannya tetap sama. Jadi silakan karena sudah saya update. Jadi ada tambahan di bagian ini, di bagian akhir. Untuk kemarin setelah saya tambahkan tentang simbol untuk mana yang tulangan ulir dan mana yang tulangan polos, kemudian dari sisi penulisan. Nah, ini ada satu lagi. Kalau misalkan, karena cakupan hitungan kemarin contohnya kan nggak menyeluruh, nggak semua saya saya masukkan juga dalam contoh perhitungan. Jadi di beberapa kasus, apalagi kalau misalkan
banyak menggunakan beton bertulang. Terakhir kita hanya saya perkenalkan kemarin untuk dari sisi tulangan lapangan dan tumpuan ya. Nanti hitungannya hitungan mudahnya sebenarnya. Kalau hitungan struktur ada variabel-variabel lain, bisa tidak seperempat, kemudian setengah, seperempat, enggak. Tapi hitungan umum secara masuk lumayan bisa lah mengcover dari hitungan yang struktur. Jadi umumnya itu para praktisi di lapangan itu mudahnya hitungan ketika di situ ada tulangan tumpuan dan lapangan, bagi para pelaksana itu patokannya yaitu seperempat, kemudian setengah, kemudian seperempat. Tapi dengan overlapping yang diberikan diberikan pertambahan panjang pada overlapping ketika terjadi sambungan. Nah, adapun nanti bagi kalian yang untuk sebagai penilai tentunya kan tidak masuk ke ranah yang sifatnya teknis sekali. Nah, karenanya yang ini paling tidak bisa dijadikan patokan. Di sini kemarin kita untuk menghitung sengkang itu lumayan agak pelik ya, karena di situ dinilai untuk keliling bersih dari sengkang ditambahkan 4 kali sudut atau 4 kali tekukan atau bengkokan, kemudian ditambahkan 2 kali ikatan, atau kalau di dalam SNI namanya 2 kali kait, kait atau ikatan. Nah, dalam prakteknya, karena ini kan saya sengaja memasukkan SNI beton di sini, ini kaitannya dengan sisi rekayasa strukturnya terkait struktur beton yang di dalamnya ada baja tulangan. Nah, ini terkait sisi rekayasa betonnya. Nah, kalau di lapangan, karena kita tahu baja beton itu material baja kan memiliki sifat merupakan material yang ductile. Jadi pada saat ditekuk, tentunya dia sisi luar akan ada perpanjangan, sisi dalam akan ada perpendekan. Nah, hal yang semisal ini kalau di lapangan itu khususnya pada bagian 4 sudut itu bahkan untuk yang 4 sudut itu bahkan tidak dihitung. Kalau untuk kaitannya dengan material, kalau dari sisi kita ini kita akan menghitung kebutuhan material. Nah, kalau dari SNI beton ini dari sisi rekayasa strukturnya. Nah, karenanya, tapi rumus yang kemarin karena ini paling tidak dalam pembelajaran setelah saya sampaikan gitu. Meskipun nanti untuk kebutuhan material tuh mungkin sisi perhitungannya bisa berbeda dengan perhitungan rekayasa struktur. Karena untuk material seperti tadi, untuk baja beton atau besi beton ini, dia merupakan material yang ductile. Jadi mampu bertambah, mampu berdeformasi tanpa putus untuk kadar tertentu. Nah, karenanya, apalagi kita sudah menghitung ketika contohnya untuk menghitung sengkang, kita sudah menghitung utuh tuh, keliling bersih. Jadi 2 kali panjang tambah 2 kali lebar kan? Itu jadi atau bukan atau kita hitung kalau mau dari awal kita hitung penampang betonnya kemudian dikurangi dengan selimut beton, tebal selimut beton, sehingga kita hanya menghitungnya keliling bersih dari tulangan tersebut, yaitu 2 kali panjang dan 2 kali lebar. Nah, kemudian saya tambahkan variabel 4 kali panjang tekukan atau bengkokan ditambah 2 kali panjang ikatan atau kait di sini. Nah, kaitannya dengan kait, saya akan berbicara dengan kait dulu. Jadi untuk kait ini persyaratannya dalam SNI 032847 tahun 2002, kemudian SNI 2847 tahun 2013 juga di sini diberikan 6 kali D. Jadi ada pertambahan panjang untuk kait yang sudut 135 derajat. Jadi ini sudut 90 ditambah 45. Jadi sudut 135 derajat. Itu terkait perpanjangan ikatan atau kait ini itu sepanjang 6 kali D. Ini D diameter bar, DB diameter batang. Nah, jadi 6 kali D. Kita udah menggunakannya ya, 6D. Kita menggunakan 2 kali 6D. Kenapa? Karena ada 2. Kaitnya ada 2. Nah, kalau di SNI, sekedar untuk informasi atau pengetahuan saja, itu untuk ikatan pada sengkang itu
bisa dipasang dua-duanya 135 derajat. Ini semuanya ikatan tertutup namanya, jadi sengkangnya tertutup. Ada yang dua-duanya 135 derajat, jadi kalau dua-duanya dipasang jadinya semisal ini. Atau dua-duanya dipasang 90 derajat, siku. Nah, nanti setelah terpasang jadi gini. Satunya di atasnya, satunya di bawahnya, menumpu, menempel. Ini juga sama. Ini yang bagian atas karena tidak terpotong. Nah, ini yang terpotong, jadi ini yang di bawahnya, yang di bagian bawahnya, nempel. Ada juga kombinasi antara kait yang 135 derajat dan kait yang 90. Yang 135 derajat di bawah, yang 90-nya di atas. Ini karena garisnya tidak terpotong ya. Kalau yang ini kan terpotong nih, nggak nampak. Berarti yang di atas, sisi atasnya yang 90, yang di bawahnya yang 135. Dan ketentuannya sudah diberikan di sini 6D. Nah, kemarin yang dalam rumus saya berikan untuk kaitannya dengan bengkokan saya berikan 2,5 kali D. 4 kali 2,5 D. Nah, 2,5 saya ambil dari nilai, bentar saya besarkan saja. Ini saya ambil dari jari-jari dalam ya. Ini ermin, maaf, jari-jari. Ini sebesar 2D untuk tulangan, untuk DB-nya, untuk tulangan sengkangnya 6 mm sampai 16 mm. Kita kan 10 ya, kebanyakan contohnya 10. Jadi ini minimal, saya menganggap erminnya ini dari tengah tulangan pokok, dari titik tengahnya sampai sisi luar sengkang. Nih, saya anggap ini mewakili dengan nilai menggunakan ini. Tetapi di aturan yang baru itu bukan pakainya jari-jari, tetapi pakai perhitungan ini, pakai perhitungan diameter sisi dalam. Diameter sisi dalam, jadi diameternya langsung dari sini. Dari sini tapi ke bagian sisi dalam, bukan sisi luar. Jadi kalau ini dibesarkan. Nah, ini diameter ini, tapi tidak keluar tulangan, tapi di sisi dalam tulangan yang menekuk ini. Nah, ternyata di sini diberikan diameter sisinya itu dalam bengkokan atau diameter sisi dalam atau bengkokan minimum sebesar 4D. 4D. Jadi bengkokan minimumnya sebesar 4D. Nah, kalau yang sebelumnya pakai jari-jari. Nah, saya anggap waktu itu saya nggak mencantumkan ini SNI baru ya. Ini SNI 2847 tahun 2019 dan mulai berlakunya ini masa transisi. Mulai berlakunya SNI ini Februari 2022. Jadi masih ada setahun lebih lagi. Februari 22 ini mulai berlaku SNI ini. Nah, untuk di SNI 2013 pun persyaratannya sama dengan yang 2002 ini. Jadi untuk pertambahan panjang ikatan sebesar 6D. Nah, untuk yang kait juga di sini ada beberapa. Kalau misalkan kurang dari 16, 6D juga. Kalau untuk siku yang 90 derajat, kalau yang lebih dari 16, 12D. Nah, saya anggap kemarin itu saya anggap ini mencukupi karena kita bahkan dalam perhitungan lapangan itu terkadang variabel kedua malah tidak dihitung. Semisal di buku ini, maaf. Ya, di buku ini untuk menghitung biaya bangunan ini dia tidak hitung variabel keduanya. Jadi yang dihitung hanya yang dihitung hanya keliling bersih sengkang ditambah 6 kali D. 6D ditambah 6D. Nah, kalau saya kan ada untuk sisi tekukannya yang sudut, ada 4 sudut itu. Saya menghitungnya dari sisi panjang tekukannya itu saya menggunakan jari-jari. Nah, di sini untuk tulangan
diameter 6 mm sampai 16 mm menggunakan Ermin paling kecilnya 2D. Nah, saya ambil 2,5 waktu itu. Jadi kalau mau pakai panjang, karena saya anggap kalau dengan diameter sisi dalam itu cukup lebar. Sementara kita tahu baja merupakan bahan yang ductile. Jadi apalagi kita ngitungnya luas bersih, keliling bersih tentunya dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung, bahkan dari as ke as pula kita ngitung dari as ke as. Jadi tekukannya itu sepertinya tidak selisihnya tidak banyak. Karena itulah di beberapa buku untuk menghitung volume pekerjaan itu tidak dicantumkan ini, tidak dicantumkan variabel yang kedua ini. Hanya mencantumkan variabel yang ketiga, yaitu ikatan, panjang ikatan atau panjang kait 6D. Nah, kemarin saya coba tanyakan ke kawan-kawan yang jadi praktisi, itu umumnya semisal itu. Untuk variabel kedua tidak dihitung, karena kita sudah menghitungnya keliling bersih gitu, dari ujung ke ujung. Nah, di tekukan ini sudah bisa selisihnya nggak banyak, karena kita dari ujung ke ujung, hitungnya misalkan dari sini. Nah, ini kan dengan tekukan, ini sudah mencukupi, apalagi dengan baja yang diameter kecil, itu ductile kan, sifatnya ductile. Bahkan ada pula yang tidak menghitung variabel 2 dan 3, jadi mencukupi hanya ketika melihat gambar, itu mencukupi dari keliling bersihnya saja. Jadi ketika menghitung sengkang, hanya menghitung keliling bersih, yakni 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, saya mencoba mengakomodir baik dari SNI untuk hitungan struktur maupun dari praktek di lapangan. Jadi saya tetap memasukkan variabel tadi, variabel yang tekukan pada sudut, yang ada 4 sudut atau bengkokan istilahnya di SNI ini, tapi saya mengambil 2,5. Nah, kalau kalian mau mengambil yang ada di sesuai yang dari SNI untuk beton, maka bisa mengambil yang ini, yang di peraturan baru, yakni untuk sengkang, untuk kaitannya dengan kait, baik untuk bengkokan maupun perpanjangan lurus, ikatan maupun bengkokan. Untuk bengkokan untuk 90 derajat itu 4D. Nah, untuk kait dalam kaitannya dengan perpanjangan lurus ini karena ini 135 derajat, umumnya kan 135 derajat untuk sengkang tertutup, itu menggunakan 6D sesuai. Tetapi di SNI terbaru ada tambahan, tidak berhenti di 6D. Terbesar dari 6D dan 75 mm. Karena itulah kalau kita menggunakan tulangan yang kecil, misalkan taruhlah kita ambil tulangan yang 10 mili, maka ini nilainya hanya 60 mm. Nah, di aturan yang di SNI yang terbaru ini, yang nanti berlaku di Februari 2022, untuk perpanjangannya itu milih yang terbesar dari 6D ataukah 75 mm. Tentunya kalau tulangannya makin besar, variabel 6D ini lebih signifikan, maksudnya lebih berpengaruh. Nah, kalau diameter tulangannya kecil, tentunya yang ini yang lebih memiliki pengaruh lebih besar karena nilainya 75 mm. Intinya dari pekerjaan di lapangan, karena kita bukan menghitung struktur, kita menghitung kebutuhan material, hitungan yang sebelumnya masih bisa digunakan. Bahkan ada juga yang menggunakan hanya variabel kedua itu 2D. 2D sesuai dengan jari-jari di ini Ermin yang ini senilai 2 ini jari-jari ini Ermin sebesar 2D untuk diameter batang, diameter bar 6 mm sampai 16 mm. Nah, itulah kenapa mungkin barangkali di pekerjaan-pekerjaan estimator ini bisa ditemui adanya
perbedaan dari sisi ini. Yaitu seperti tadi saya katakan, di beberapa hitungan kebutuhan material, bahkan ada yang hanya menghitung keliling bersih dari sengkang saja. Tapi paling tidak ketika kalian untuk menghitung, paling tidak ada variabel pertama, keliling bersih sengkang, dan variabel ketiga. Variabel ketiga yaitu ujung kait yang tadi, ujung kait. Jadi sedikitnya itu, paling sedikitnya dihitung dari ujung kait, 2 kali panjang kait, ditambah keliling bersih. Kalau kalian ingin menggunakan semuanya, yaitu tadi, boleh menggunakan yang jari-jari, ataupun kalau yang di sini secara keseluruhan, ini menggunakan dari SNI yang terbaru, tapi ini kaitannya dengan hitungan struktur, ini menggunakan 4D. Jadi bengkokannya sebesar 4D. Untuk perpanjangannya sebesar 6D. Termasuk di sini sama ya, untuk yang perpanjangan 90 derajat maupun yang 135 derajat, ini menggunakan 6D. Kecuali yang untuk siku ini, di sini untuk yang diameternya 19 dan 25, ini menggunakan 12D, lebih panjang. Tapi kalau untuk kait 135, perpanjangannya sama, baik tulangan yang rentang diameter 10 sampai 16 maupun dari 19 sampai 25 itu tetap nilainya 6D. Nah, nanti kalau di lapangan barangkali kalian menemukan gambar ada menggunakan perpanjangan maupun bengkokan yang 180 derajat, maka ini nilainya adalah 4D dan 6D, sama. Untuk dibedakan untuk yang bengkokan. Bengkokannya sama nilainya 4D dan 6D. Kalau untuk perpanjangannya 4D atau 65 mm. Kalau ini yang 180 derajat. Nah, nanti barangkali kalian menghadapi gambar, karena kemarin kita hanya menghitung pondasi dengan pondasi batu kali. Nah, bagaimana di dalamnya kalau misalkan ada pondasi plat tempat? Nah, di situ kan nanti ada tekukan tuh, banyak tekukan, ada ikatan juga. Nanti ditambahkan sekiranya di situ menggunakan ikatan 90 derajat atau 135 derajat atau bahkan 180 derajat. Ini sudah diakomodir di sini. Nah, di SNI yang sama pula di halaman sebelumnya ini kaitannya terkait bukan sengkang tapi untuk batang ulir pada kondisi tarik, yakni tulangan pokok ya, tapi ini dipersyaratkan dalam kondisi tarik. Berarti kalau misalkan di slope atau balok itu pada tulangan yang bawah. Ada pada tulangan bawah. Kecuali bagian tumpuan itu pada tulangan atas. Nanti perhitungan seperempat, kemudian setengah dan seperempat itu nanti masuk ke situ. Jadi ketika mendekati tumpuan itu seperempat bagian atas untuk tariknya. Kalau yang setelah tumpuan, yang bagian setengah itu berarti nanti masuk yang bagian bawah. Tapi kalau misalkan di cantilever yang balok gantung itu berlaku sepertiga dan setengah umumnya. Itu praktek di lapangan. Tetapi kalau di dalam hitungan struktur itu ada rinciannya lagi, tapi cukup mendekati dengan yang tadi pendekatan yang seperempat setengah atau yang sepertiga dan 2/3. Ini juga ada kaitannya dengan tulangan utama pada kondisi tarik. Ini juga ada untuk kait 180. Jadi tulangan utama juga kadang dibengkokkan kan kalau misalkan sampai di ujung. Jadi kalau tulangan utama kalau misalkan di bagian ujung juga dibengkokkan. Nah, kalau bengkokannya 90 derajat, maka ada ketentuan untuk perpanjangannya 12 dB, untuk bengkokannya dari mulai 6D, 8D hingga 10D. Untuk kait 180 derajat juga demikian. Di bengkokannya ada ketentuan dari 6D sampai 10D sama dengan variasi berbagai diameter tulangan, dan untuk perpanjangan ininya, perpanjangan L extension-nya atau perpanjangan ikatan atau kaitnya itu pilih yang terbesar dari 4D atau 65 mm. Jadi semisal itu nanti kalau barangkali kalian temukan, karena hitungan kasus kemarin kita nggak semua mengakomodir semua, maksudnya kasus-kasus yang ada di lapangan. Tapi paling tidak, secara umum prinsipnya masih sama. Semisal itu, mau digunakan yang semisal tadi pun bisa, karena sekali lagi,
hitungan yang kemarin dengan variabel kedua 2,5D itu tetap memenuhi di jari-jari minimum. Jari-jari minimum dan tidak menggunakan diameter minimum untuk bengkokannya. Nah, sekali lagi untuk hitungan struktur dengan hitungan kebutuhan material itu berbeda kalau dalam sisi praktek. Ya saya tadi, karena tadi ya, ini juga saya coba tanyakan kalau di praktek itu bahkan itu bisa berlebih kalau misalkan kita menghitungnya semisal ini. Tapi nggak masalah, kan kita nggak salah juga. Kalau misalkan lebih pun nggak salah daripada kurang kan untuk menghitung kebutuhan material. Nah, kaitannya dengan penilai ya silakan kalian bagaimana kalian menentukannya saja. Kalau dengan nilai bangunan yang lebih tentunya dengan nilai yang lebih tinggi ya pastinya memilih yang dengan ini bengkokan yang dari SNI. Tapi kalau misalkan dari sisi praktek dari para praktisi ya tentunya tidak dihitung tekukan yang 4 sudut pun tidak mengapa. Jadi untuk hitungan manualnya, semisal itu yang ada di lapangan. Tapi paling tidak tambahan ini barangkali bisa dipakai untuk pekerjaan beton bertulang lainnya, seperti pondasi plat tempat, foot plate, ataupun ada pekerjaan balok yang di atasnya lebih dari satu. Jadi kalau misalkan untuk gudang kan tidak langsung ring balok di atas ya. Di beberapanya pun pasang balok juga. Pasang balok perkuatan agar kolom itu kaku. Nah, itu juga bisa nanti untuk tulangannya ada tekukan, kemudian untuk sengkangnya pun ada tekukan juga. Nah, bisa merujuk pada aturan ini. Ini sekedar saya tambahkan saja karena barangkali nanti dihadapkan dengan kasus kalau kalian bingung menentukan berapa sih panjang tekukannya. Nah, ini dari SNI-nya ada. Meskipun kalau di lapangan ya itu tadi bahkan sampai ada yang mencukupi hanya di parameter yang pertama. Ini yakni di keliling bersih dari sengkang. Nah, ini saya tambahkan barangkali sekiranya kalian untuk menentukan panjang tekukan dan ikatan. Ya, demikian saya tambahkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk perhitungan untuk case nanti ke depannya. Izin mengingatkan Pak, ya. Sudah menutup portal. Oh ya, berapa menit lagi ya? 8 menit lagi Pak. 21. Oh. Ya, oke. Kalau gitu tadi saya sudah portal. Tadi saya sudah masuk ke portal, hanya tinggal closing saja. Yang lainnya sudah saya penuhi untuk pengisian presensi dan yang lainnya. Jadi apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan ini atau UTS atau dari yang tadi sistem utilitas sebelum saya tutup barangkali? Izin bertanya Pak. Oh ya, dengan absen berapa? 11 Pak. Oke. Saya mau bertanya terkait pertemuan keempat Pak. Keempat, oke. Iya Pak. Kan minggu lalu ada tugas mengenai bangunan tinggi pada zaman sekarang Pak. Saya mendapat itu Pak, Menara Kembar Petronas. Di situ Pak, fondasi dalam bangunan tersebut itu sedalam 150 meter di bawah permukaan tanah menggunakan tiang panjang sebanyak 104. Tiang panjangnya berarti disambung-sambung terus ya, oke? Iya Pak. Saya mau bertanya Pak, apakah ini menandakan bahwasannya kalau misalnya mempunyai kedalaman seperti itu, membuat bangunan tersebut paling kaku di antara bangunan-bangunan setara menara tersebut itu? Kalau paling kaku belum tentu, karena efek kekakuan tidak maksudnya bukan bukan orientasi dari pondasi. Kalau pondasi itu untuk beban aksial, jadi berat sendiri atau akibat gravitasi, nah itu kaitannya dengan fondasi. Karena fondasi untuk utamanya adalah menahan gaya gravitasi. Oke, kalau itu menambah kekakuan, ya jelas. Karena ketika fondasinya bagus, dia pun akan menambah kekakuan. Karena sifatnya adalah kalau dalam dalam sisi teknik sipilnya itu dikatakan berfungsi sebagai jepit. Jadi di bagian bawah itu
misalkan ini permukaan bawah melesap pondasi, ini seakan-akan dijepit. Jadi susah untuk bergerak. Nah, itu kalau pondasinya bagus ya, itu efeknya sebagai jepit. Dan pendekatan perhitungan pun dari sisi teknik sipil untuk hitungan struktur itu diasumsikan sebagai jepit di bawah itu. Nah, kaitannya untuk menahan kekakuan tadi, untuk menahan kekakuan yang utama itu ada pada sistem struktur yang tadi untuk menahan gaya aksial, untuk menahan gaya lateral ada di sistem struktur tadi. Kaitannya nanti untuk menahan gempa dan angin, beban gempa dan beban angin. Nah, tapi kalau dikatakan itu kaku, ya karena otomatis dengan pondasi yang bagus itu akan bisa menahan kekakuan karena fungsinya dia sebagai jepit. Nah, itu berarti parameter yang digunakannya adalah untuk hanya untuk pondasi kedalamannya itu ketika sudah mencapai tanah keras. Nanti ada indikatornya tuh. Dari penyelidikan tanah juga sudah dapat sebagai ancang-ancang atau sebagai perkiraan saat terjadinya pemancangan. Nah, nanti kalau misalkan tadi secara praktek nanti dilihat kalau misalkan ternyata dalam, bahkan itu sampai berapa batang untuk tiang pancang. Disambung lagi dan demikian memang pada prakteknya sehingga didapatkan stabilitas tanah yang terbaik. Karena apalagi untuk menghitung untuk bangunan makin tinggi bangunan tentunya beban aksial pun makin besar. Karenanya lah dibutuhkan pondasi yang baik dan umumnya dikombinasikan antara yang tadi, semisal yang saya jelaskan dikombinasikan antara ref foundation dan pile foundation. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini sudah mendekati. Ada pertanyaan barangkali satu lagi atau cukup? Izin bertanya, Pak. Oke, satu lagi. Dengan absen berapa, Mbak? Saya Putri Zaki, absen 25, Pak. Absen 25. Sebentar, saya tutup itu dulu ya. Apa namanya? Portal, takutnya terlewat. Oke, silakan, Mbak. Saya mau tanya tentang eskalator, Pak. Saya pernah lihat di video singkat sih, orangnya tuh naik kata dia itu curve eskalator. Bahasa Indonesianya eskalator melengkung. Itu emang jenis eskalator atau sudah sesuai standar atau berisiko, Pak? Soalnya jarang banget ditemukan eskalator. Eskalator apa, Mbak? Eskalator melengkung. Curve eskalator. Oh iya betul. Iya. Ini ya. Kalau ya saya pernah mendengarnya juga dan ini tapi secara ini saya belum tahu detail dan spesifikasinya semisal apa. Kemudian sistem transmisinya bagaimana? Karena kan dia melengkung ya. Jadi saya belum bisa menjawabnya. Tapi ya memang pernah mendengar. Kalau nggak salah di ini Mbak di mana? Kalau saya informasinya di Cina ya, yang ada eskalator yang melengkung itu. Saya juga kurang tahu Pak itu orang mana, kayaknya orang Eropa deh. Oh Eropa ya? Iya. Ya, jadi ada ini. Cuma mungkin ya ini juga bisa nambah juga dari berbagai jenis. Cuma eskalator. Nah, cuma nanti kita timbang tuh. Sistem penggeraknya bagaimana, kemudian sistem cara kerjanya bagaimana, ya mungkin ini bagus juga masukan buat saya, barangkali nanti dimasukkan di materi berikutnya. Terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Tinggal tersisa satu pekan lagi untuk sistem utilitas lanjutan dan agar mulai sekarang paling tidak materi-materi yang ada dibaca saja karena nanti khususnya materi utama ya yang ada di slide karena nanti kita akan ada jenis soal yang esai. Jadi kalau jenis soal yang esai kalian bisa langsung merujuk ketika itu tahu langsung merujuk. Kemudian juga ada jenis soal pilihan ganda selain dengan hitungan. Oke, baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas keaktifan
rekan-rekan semuanya, sungguh luar biasa. Demikian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.